Kisah hidup Letnan Komarudin, pahlawan SOT tanggal 1 Maret yang dikenal kebal peluru. Dikutip Merdeka.com, serangan umum tanggal 1 Maret, tanggal 1 Maret, merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pertempuran yang meletus di tahun 1949 itu berhasil membuka mata dunia bahwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda belum berakhir. Hal inilah yang mendorong diselenggarakannya konferensi meja bundar pada November tahun 1949 di mana Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Selain Letnan Kolonel Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman, ada satu nama lagi yang terlupakan tentang sosok penting di balik peristiwa itu. Dia adalah Letnan Komarudin. Memiliki nama asli Eli Yakin Teniwut, pria kelahiran Maluku Tenggara itu dikenal pemberani dan disebut-sebut masih memiliki keturunan dengan panglima perang pasukan Diponegoro. Tak hanya itu, Komarudin pun disebut-sebut juga kebal peluru. Waktu kami rame-rame menengok Mbah Komar, Dokter Barit mengeluhkan ia tak bisa menyuntik Mbah Komar karena kulitnya keras sekali, kata Priyanto, orang yang cukup dekat dengan Letnan Komarudin pada tahun 1950-an. Berikut ini adalah kisah perjuangan Letnan Komarudin, pahlawan peristiwa SO tanggal 1 Maret yang terlupakan. Tapi sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu kami meminta dukungan channelnya kepada pemirsa, dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa komentar. Terima kasih banyak sebelumnya. Pada peristiwa serangan tanggal 1 Maret sosok Letnan Komarudin mendapat sorotan karena ia lupa akan rencana yang telah disusun mengenai waktu penyerangan. Sebelumnya, Letkol Soeharto telah menjadwalkan melakukan penyerbuan besar-besaran ke markas Belanda di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret tahun 1949, tapi waktu itu Letnan Komarudin beserta pasukannya sudah melakukan serangan sehari sebelumnya, tanggal 28 Februari tahun 1949. Jadi begitu sirine berbunyi jam 6, dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Jogja dan terjadilah pertempuran hebat dengan Belanda. Itu sempat membuat Soeharto marah dan memerintahkan pengawalnya untuk datang ke Komarudin untuk bilang kalau dia salah tanggal, kata Hendy Jo, seorang jurnalis sejarah. Kesalahan Letnan Komarudin dalam melancarkan serangan tidak sesuai jadwal justru menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia. Karena serangan Letnan Komarudin, Belanda mengira itulah serangan besar-besaran yang telah direncanakan TNI. Oleh karena itu setelah serangan itu berakhir, Belanda menjadi lengah. Mereka tak pernah menyangka bahwa serangan besar-besaran itu terjadi keesokan harinya, tepat tanggal 1 Maret tahun 1949. Karena serangan besar-besaran itu, Yogyakarta sempat dikuasai pasukan TNI selama 6 jam. Dalam setiap pertempuran yang dijalaninya, Letnan Komarudin dikenal sebagai sosok pemberani dan kebal terhadap peluru. Hal inilah yang banyak diceritakan para mantan anak buahnya. Pada saat melakukan penyerangan terhadap tentara Belanda, Letnan Komarudin suka menyerbu sendirian. Walaupun peluru-peluru Belanda terus berdatangan, tapi tak ada satupun yang mengenai Letnan Komarudin. Entah mungkin karena nasib Komarudin waktu itu belum waktunya atau betul-betul karena dia anti peluru. Tapi yang jelas Komarudin tidak mati, kata Hendy Jo. Setelah Belanda pergi, berbagai pemberontakan terjadi di Indonesia, salah satunya yang dilakukan gerakan DITI. Priyanto, salah satu cucu Komarudin, mengatakan dalam buku, Laporan kepada Bangsa, Militer Akademi Yogyakarta, karya Daud Sinjal, bahwa tuduhan itu muncul pada tahun 1950-an. Saat itu, Komarudin bersama pasukannya ditugaskan menumpas pemberontakan DITI yang dipimpin Sekar Marijan Kartosuwirjo di Malangbong, Garut. Alih-alih berperang, Kompi Komarudin malah kerap ngopi bareng dengan pasukan DITI. Dilansir dari arsipindonesia.com, ternyata waktu itu Komarudin merasa jengah berperang dengan para gerilyawan DITI karena sebagian anggotanya merupakan rekannya saat dulu masih aktif di Laskar Hizbullah. Malah beberapa di antaranya ada juga yang pernah satu perguruan dengannya saat belajar agama dan ilmu kanuragan.
Akibatnya Mbah Komar dan pasukannya ditarik lagi ke Yogyakarta dan sesampainya di markas langsung dipecat secara massal, kata Priyanto. Setelah peristiwa itu, Komarudin secara resmi mundur dari dunia ketentaraan dan memilih dunia jalanan sebagai jalan hidupnya. Ia kemudian mulai dikenal sebagai seorang preman di Kota Gede, Yogyakarta. Penampilannya waktu itu cukup nyentrik karena saat nongkrong dia gemar memakai topi koboi. Namun pada tahun 1969, secara misterius dia menghilang dari Kota Gede. Sutojo, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda, berinisiatif mencarinya ke Jakarta dan menemukan Komarudin tinggal di sebuah gubuk kecil di wilayah Cempaka Putih. Saat itu Komarudin menghidupi kesehariannya dengan bekerja sebagai seorang preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen. Karena dibujuk terus oleh Sutojo, pada tahun 1972 Komarudin kembali ke Kota Gede. Namun tak lama setelah itu, ia jatuh sakit dan mengalami koma. Ia kemudian dirawat di PKU Muhammadiyah Kota Gede. Pada tahun 1973, Komarudin menghembuskan napas terakhirnya. Jasadnya dikebumikan secara militer di Taman Kesuma Negara Semaki, Yogyakarta. Semoga apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat sebagai info yang bermanfaat bagi kita semua. Sebagai anak masa kini, kita ini hanyalah penikmat kemerdekaan, tapi sebelum kita ada pejuang-pejuang harus kita tahu, dan semoga dengan begitu kita bisa merawat negeri ini sebagai titipan bagi penuang terdahulu. Katakan tidak bagi korupsi karena korupsi yang bisa merusak negeri ini. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri, salam hormat bagi semua.